Nah, gimana kalau salat dihormati waktu? Apakah tidak perlu wudhu? Ya tetap kita perlu berwudhu. Tapi status sholatnya dihormati waktu. Ya mungkin kalau sekarang belum perjalanan jauh, kamu belum merasakan. Nah, nanti suatu ketika misalkan ada pekerjaan di luar daerah atau dilalah Allah takdirkan sekolah lanjutannya di luar daerah, nanti dipraktekkan. Ya namanya sholat dihormati waktu. Jadi tidak ada keterangan bahwa kita tidak sholat. Itu diusahakan apapun kondisinya kita sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua RW 12 Kairingin Jaya, Bapak Haji Mulyadi beserta jajaran pengurus RW. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang saya hormati seluruh ketua RT di lingkungan RW 12 dan seluruh jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang saya hormati pula seluruh ketua DKM masjid di lingkungan RW 12, wabil khusus Masjid Jami An-Nur, Masjid Jami At-Taqwa, dan Masjid Jami Hidayatul Rahman. Kita doakan semoga ketua DKM dan jajarannya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak lupa yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat di lingkungan RW 12 Kairingin Jaya. Begitu pula kepada seluruh pengurus Karang Taruna, kepada seluruh relawan dan seluruh donatur yang aktif dalam program Ayo Mengaji. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan rezeki yang berkah, dan Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan anak-anakku sekalian, para remaja, putri, kita doakan mudah-mudahan jadi anak yang salehah, anak yang berbakti kepada orang tua, yang rajin ibadahnya, yang semangat belajar dan mengajinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat Islam, iman, sehat walafiat, begitu pula nikmat kesempatan, hingga dengan nikmat-nikmat ini kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid untuk thalabul ilmi. Perlu diketahui bahwa setiap langkah kaki dari rumah menuju thalabul ilmi itu mendapatkan catatan amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita tercatat mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tentunya tidak bisa terhitung berapa jumlahnya. Bahkan ketika kita muncul pertama kali di dunia atau sebelum kita lahir di dunia, selama masih dalam kandungan, kita terus mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika dalam kandungan kita nggak bisa cari makan, kita nggak bisa minta makan, kita nggak bisa ngerengek nangis karena nggak kedengeran suaranya. Tapi nikmat nutrisi terus mengalir kepada kita ini adalah nikmat yang banyak. Maka di Al-Qur'an disebutkan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, ini udah stempel dari Allah bahwa kalau kamu mau ngitung di stempel nggak bakal bisa. Sudah di skakmat, nggak bakal bisa ngitung berapapun jumlahnya. Mau pakai kalkulator yang kecil, yang besar, pakai komputer yang Pentium yang paling besar gitu ya, nggak bakal bisa menghitung berapa limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bahkan sejak kita masih bayi. Nah, ini nikmat ini harus terus kita jaga, bahwa dengan nikmat Islam, sehat walafiat, kesempatan, kita masih bisa belajar, kita masih bisa berbakti sama orang tua, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa istirahat sejenak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat beriring salam kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Remaja putri yang salihah, kita sudah membahas mengenai bagaimana tohar, ya, bagaimana bersuci, berwudu, tayamum. Nah, sekarang kita masuk salah satu fungsi bersuci adalah agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada salah satu ibadah, yaitu sholat. As-shalawatul mafrudatu khamsun, sholat yang difardukan atau yang diwajibkan itu ada 5. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kalau dulu itu di kitab-kitab banyak diterangkan awal masuk waktu sholat begini kondisinya, akhir waktu sholat begini kondisinya. Kalau sekarang kita gampang tinggal lihat di kalender yang ada waktu sholatnya. Salah satu gambarannya, az-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruha idza sara zillu kulli syai'in mislahu ba'da ziliz zawali. Waktunya sholat zuhur itu awalnya zawalu syamsi, tergelincirnya matahari.
Wa akhiruhu idza sara zilu kulli syai'in mislah. Dan akhir waktunya kalau bayangan sesuatu sudah sama bendanya, bayangan sudah sejajar sama benda. Kalau dulu ya di zaman Nabi Muhammad itu mengetahui awal waktu dan akhir waktu itu pakai ya, perantara ngelihat matahari. Ya, ada yang pakai tongkat, tongkatnya ditaruh di tengah lapangan, bagaimana posisi bayangannya ini, bayangan tongkatnya seperti apa. Nah permasalahan nih kalau begitu, kalau kita masih menggunakan hal semacam itu, kalau mendung gimana? Siang-siang jam 11 tiba-tiba mendung, gak ada matahari, libur berarti sholat zuhurnya. Enggak begitu. Tetap sholat zuhur nanti ada waktunya. Kalau dalam ilmu agama Islam ada ilmu yang namanya ilmu falak. Ilmu falak itu bagaimana kita menghitung kapan awal bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Termasuk juga kita menghitung awal waktu sholat dan akhir waktu sholat. Di beberapa pondok pesantren yang masih dipertahankan pelajaran ilmu falak itu, mereka tiap minggu ngitung. Jadi bukan cuma di sekolah ada hitung-hitungan matematika, kimia, fisika gitu ya. Ternyata di ilmu agama juga ada hitung-hitungan. Salah satu di antaranya ilmu falak, itu ngitung. Dulu seingat saya sama teman-teman saya pernah itu dulu ngitung awal bulan Hijriyah. Setelah ngitung kita praktek ke daerah Cakung ngelihat yang namanya hilal. Nah orang yang ngelihat hilal ini meskipun sudah tahu posisinya, kira-kira perkiraan posisi hilalnya di mana, kalau hatinya nggak bersih nggak kelihatan. Kalau hatinya nggak bersih nggak kelihatan, jadi nggak sembarang orang bisa melihat hilal. Maka kalau kalau bulan Ramadan atau awal bulan Syawal Lebaran itu orang yang bisa melihat hilal nggak sembarangan. Kenapa? Karena mereka yang melihat hilal nanti disumpah kalau betul-betul yang dilihat itu hilal dan gak orang sembarangan. Kalau dia sembarangan dia melihat hilal padahal enggak ngakunya iya dan semua orang percaya, ternyata besok harusnya masih puasa. Tapi karena orang ini dia asal-asalan gitu ya, besoknya udah lebaran, maka semua dosanya ditanggung sama yang melihat hilal. Enggak sembarang. Termasuk dulu juga pernah ngitung-ngitung ya. Jadi bulan Muharram tanggal 1 sampai tanggal 3 ini waktu zuhuran jam berapa sampai jam berapa, waktu asar jam berapa sampai jam berapa, itu ada hitung-hitungannya. Jadi kalau sekarang udah gampang, jadi HP udah ada waktu sholat, kita tinggal klik di Google gitu ya, waktu sholat zuhur sekarang, ntar ketahuan posisi HP di mana, daerah Kayuringin, daerah Kranji, Jakarta atau Jawa Tengah, Jawa Timur, nanti HP-nya kedetek, ada GPS-nya. Nah dari GPS kedetek posisi kamu di mana, nanti ketahuan waktu sholatnya jam sekian. Udah gampang sekarang. Jadi kalau di masjid-masjid biasanya dulu tuh ada kalender yang ada waktu sholatnya, tapi sekarang udah modern, biasanya ada kalender yang seperti di belakang itu sudah digital. Waktu sholatnya sudah digital. Nah itu sudah mempermudah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan adanya teknologi jangan sampai menghambat kita untuk beribadah. Ya. Artinya dengan adanya teknologi kita tahu nanti kapan waktu sholat. Di sholat subuh ini terakhir jam berapa sih? Bangunnya, tidurnya kemalaman, bangunnya jam 6:30. Kok masih gelap? Kayaknya masih bisa nih sholat. Padahal gelapnya karena mendung. Nah itu harus kita ketahui. Lihat waktu sholat subuhnya sampai jam berapa, pertama jam berapa, akhir waktu sholat subuh jam berapa, itu kita sudah dipermudah. Nah dengan kemudahan-kemudahan itu jangan malah kita anggap remeh, ntar aja sholatnya di akhir waktu, toh saya tahu kapan akhir waktunya sholat zuhur. Ternyata di injury time, waktu akhir sholat zuhur, ada suatu musibah yang terkena sama kita, akhirnya kita hilang sholat zuhurnya. Nauzubillah min zalik.
kita masuk kepada syaraitu wujubis salat, salah satu asya. Syarat-syarat wajibnya sholat itu diantaranya ada 3. Al-Islamu Islam, wal bulughu balik, wal aqlu berakal. Pertama, orang yang diwajibkan sholat 5 waktu atau sholat fardu adalah orang Islam. Dan bersyukur alhamdulillah kita dari sejak lahir sudah dilahirkan oleh orang tua yang Islam. Lalu kita tumbuh dalam lingkungan yang Islam, kita pun beragama Islam, maka dengan sudah Islamnya kita masuk kepada syarat pertama. Syarat pertama kita sudah di checklist. Oh, orang ini Islam, checklist pertama. Sudah terpenuhi syarat pertama. Syarat yang kedua, wal bulughu balik. Mencapai akil usia balik. Kalau perempuan biasa ditandai dengan haid, gitu ya, dengan haid. Jangan nanti dibilang tanda waktu sholat haid, ketika haid dia sholat, ya enggak begitu. Nunggu haidnya selesai dulu baru sholat. Nah, ada sedikit yang harus kita perhatikan bahwa ketika selesai haidnya, mungkin sudah pernah dibahas gitu ya. Ketika sudah selesai haidnya, maka diwajibkan perempuan itu bersuci, mandi wajib. Nah, pertanyaannya, bolehkah bersucinya dengan sampo dan sabun? Boleh apa enggak? Boleh, asal bukan basuhan yang pertama. Basuhan yang pertama ketika mensucikan badan, anggota tubuh atau mandi wajib daripada haid gitu ya. Maka basuhan pertama diusahakan itu murni air yang mengalir. Ya, murni air yang dialirkan ke anggota tubuh, semuanya terkena basuhannya. Ya, semuanya terkena basuhan. Atau mau dicicil dari rambut dulu, tangan kanan dulu, tangan kiri dulu, nanti baru akhirnya dibasuh semuanya, silahkan. Yang penting setelah kamu sudah yakin semuanya terkena air murni gitu ya, air murni, emang air bersih, nggak tercampur apa-apa. Setelah semua yakin sudah terkena air, maka baru diperbolehkan menggunakan sabun atau sampo. Kenapa kok nggak boleh di basuhan pertama? Karena air yang digunakan untuk bersuci harus air yang punya predikat suci mensucikan. Airnya suci mensucikan. Kalau sudah terkena sampo atau sabun, suci sih, tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena sudah tercampur dengan zat-zat atau cairan atau hal-hal yang lain. Ini harus diperhatikan kepada para remaja, utamanya kepada anak-anak yang baru mulainya usia balik atau baru-baru haid. Terkadang mereka masih bingung, mau nanya orang tuanya malu, mau nanya gurunya malu, akhirnya mandinya asal-asalan. Na'udzubillah min zalik. Maka kalau begini, orang tua harus bisa mengayomi anaknya, memberitahu, nih nak, begini caranya. Setelah selesai haidnya, cara sucinya begini, yaitu diajarin. Nah, setiap ilmu yang kita ajarkan kepada anak, katakan orang tua ngajarin bagaimana tata cara bersuci kepada anak, meskipun orang tua sudah meninggal, anak itu terus mempraktekkan, maka ilmu yang dipraktekkan oleh anak tersebut akan menjadi amal jariyah yang terus mengalir, meskipun orang tuanya sudah meninggal. Pasti udah sering dengar hadisnya ya. Idza mata badu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah, ilmun yuntafa'u bi, waladin salih yad'u lah. Ilmu yuntafa, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan oleh orang yang meninggal tersebut, itu menjadi amal jariyah. Lalu yang terakhir, al-aqlu, berakal. Nah, kita kembali kepada balik. Berarti anak-anak yang belum masuk usia balik nggak wajib, memang nggak wajib. Berarti nggak usah sholat, enggak juga. Bahwa ketika anak belum memasuki usia balik, tetap dianjurkan melaksanakannya. Untuk apa? Untuk dijadikan pembiasaan.
Kalau orang tua dulu ya 1990-an gitu ya, itu orang tuanya sholat subuh dibangunin, padahal anaknya masih kecil. Orang tuanya sholat maghrib diajak ke masjid. Untuk apa? Untuk pembiasaan. Bahwa supaya ketika anak sudah masuk balik, udah haid gitu ya, dia tidak merasa asing dengan ibadah sholat yang dikerjakan. Apalagi sekarang sudah ditopang, di TPQ sudah diajarkan bagaimana praktek sholat, bacaan sholat, itu sudah sangat indah. Sudah sangat indah. Lalu yang berikutnya adalah syarat ketiga, checklist ketiga, al-aqlu, berakal. Berakal. Meskipun dia Islam balik, tapi dalam suatu kondisi dia jadi gila, ya, maka orang gila nggak wajib sholat. Nah itu syarat wajib sholat. Kita masuk kepada faslun wa syaraitu sholati qabla dukhuli fiha. Syarat-syarat sholat sebelum masuk atau sebelum kita melaksanakan sholat. Jadi ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Nah, dikatakan syarat itu ma yalzamu min adamihi adamus sihati. Jadi syarat itu kalau nggak terpenuhi syaratnya maka tidak sah apa yang dikerjakan. Jadi syaratnya terpenuhi dulu. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Syarat yang pertama adalah sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Nah ini menjadi penting bahwa di kebanyakan kitab-kitab fikih atau di buku pelajaran fikih di kelas 1 SMP misalkan, itu rata-rata fokus utamanya adalah bersuci. Kenapa? Karena bersuci menjadi syarat kita untuk melaksanakan sholat, untuk membaca Al-Quran. Taharatul a'dha. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar kemarin ya bagaimana bersuci dengan berwudu, dengan tayamum, bagaimana bersuci dari hadas besar dengan mandi wajib, sudah kita bahas alhamdulillah. Nah, ilmu yang sudah kita pelajari itu sedikit banyaknya kita praktekkan. Nah, kita masuk kepada syarat yang pertama, taharatul a'dha, suci dari hadas dan najis anggota badan kita. Lalu syarat yang berikutnya wasatrul aurati bilibasin tahirin, ya. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Menutup aurat, aurat laki-laki, aurat perempuan beda, jangan disama-samakan. Jadi ya perempuan sudah menutup aurat, plus kalau di Indonesia biasanya ditambah atau menggunakan mukena. Mukena biasanya ada dua tipe ya, ada yang langsung, ada yang atas bawah. Nah, menutup aurat ini nanti mungkin di pertemuan lain akan dibahas lebih rinci lagi bagaimana batasan-batasan aurat perempuan ketika sholat. Nah, lalu yang berikutnya adalah menutup aurat dengan pakaian yang bagaimana? Pakaian yang suci. Jadi pakaian yang digunakan untuk menutup aurat juga harus pakaian yang suci. Jangan asal ambil pakaian lagi ditumpukan baju kotor, kita ambil saya mau sholat saya pakai dulu. Padahal pakaian tersebut sudah terkena najis. Itu tidak bisa digunakan untuk sholat. Wal wuqufu ala makanin tahirin, dan berdiam diri di tempat yang suci. Tempat yang kita gunakan, alas yang kita gunakan untuk sholat juga harus suci. Jadi badannya suci, pakaian suci, tempatnya juga harus suci. Lantainya, sajadahnya, atau sorbannya yang kita gunakan untuk alas sholat itu juga harus suci. Jangan asal-asalan. Lalu bagaimana misalkan begini,
Oh, di lantainya ada bekas kotoran ayam misalkan. Oh, atau di lantainya terkena air kencing anak, ada yang ngompol gitu kan, terkena. Apakah boleh kita sholat di situ? Tentu tidak boleh. Gimana cara mensucikannya? Ya, kalau terkena kotoran ayam atau terkena air kencing bayi, gitu ya, bayi perempuan atau bayi laki-laki yang sudah masuk makanan dalam dirinya lalu kencing terkena najis apa namanya ke lantainya, gimana mencucikannya? Langsung dipel atau gimana? Biasanya gimana? Betul. Kalau kita langsung pel, kita ambil pelan di kamar mandi, itu kotoran ayam yang masih basah gitu ya, atau air kencing yang masih basah, kita pel sekalian pel serumah gitu ya. Jadi habis ngepel kotoran itu, najis itu, kita pel sampai seluruh lantai rumah. Maka seluruh lantai rumah nanti statusnya adalah terkena najis. Lalu gimana caranya? Kita hilangkan dulu najisnya atau katakanlah kalau dulu saya diajarin kalau memang ada kotoran, pel pertama di bagian yang najisnya saja, ya. Bagian najis saja kita pel, lalu kita angkat dengan niatan menghilangkan najis tersebut. Setelah kita angkat, cuci lagi, bersihin, cucikan lagi pelnya, baru pel lagi. Kalau dulu diajarkan ya katakanlah 3 kali pel supaya jadi suci, atau 2 kali pun sebetulnya sudah cukup. Atau kita ambil kotorannya kita keringkan menggunakan kain lap gitu ya, atau baju yang udah nggak pakai gitu ya, atau kain lap, kita ambil kotorannya kita angkat kotoran terus kita buang, lalu setelah itu dipel untuk mensucikan lantai. Jadi jangan sembarangan. Kalau misalkan terkena kotoran ayam gitu ya, atau kotoran kucing gitu ya, atau kencing kucing, itu harus segera disucikan. Jadi supaya apa? Supaya tempat yang kita gunakan untuk sholat itu makanin tohirin, tempat yang suci, dan kita pun yakin bahwa tempat tersebut adalah tempat yang suci. Lalu bagaimana kalau misalkan dari rumah saya sudah wudhu terus ke masjid, tapi ke masjidnya nggak pakai sendal, boleh nggak saya sampai masjid tinggal cuci kaki langsung sholat? Boleh apa enggak? Jawabannya ada boleh, ada tidak boleh. Gimana bolehnya? Kalau kamu yakin tanah atau perjalanan yang kamu lalui dari rumah sampai masjid itu tanahnya atau jalannya kering dan tidak ada najis di situ. Kalau memang tidak kering dan tidak ada najis di situ, maka kamu nyeker juga sampai masjid tinggal cuci kaki terus sholat, nggak jadi masalah. Yang penting cuci kaki dulu ya. Jadi jangan ntar mentang-mentang suci nggak cuci kaki langsung masuk ke masjid langsung sholat gitu ya. Ntar karpetnya terkena kotoran sih, bukan najis, kotor gitu ya. Jadi lusuh gitu. Nah yang kedua, kalau misalkan di jalan tersebut ternyata ada najisnya, atau posisinya habis hujan basah. Nah di basah itu dekat sama comberan atau selokan. Air selokan ya kalau hujan biasanya naik. Nah kalau gitu maka sampai masjid cuci kaki, wudhu lagi untuk mensucikan. Ya. Dulu ada teman saya itu ya begitu. Jadi habis wudhu sampai kamar, karena di pondok gitu ya, dari kamar sampai masjid, karena sendalnya biasalah kalau di pondok ya, kadang sendal ada kadang nggak ada, itu hal yang biasa kalau di pondok gitu. Artinya kalau nggak ada berarti ada yang minjem, kalau ada berarti yang minjem udah dipulangin. Jadi kadang-kadang tuh ada istilah hilang-hilang, sebetulnya nggak hilang, ada yang pakai, ntar juga dipulangin. Nah ketika itu dia sendalnya nggak ada. Lalu apa yang dilakukan? Nah, tadi saya habis mandi udah wudhu. Ternyata saya habis wudhu masuk kamar, setelah keluar sendalnya dipinjam sama orang. Akhirnya dia nyeker, ya, nyeker cari tempat yang kering yang gak ada najisnya, dia langkah melangkah
sampai masjid kaki terus sholat, sah nggak? Ya sah. Kenapa? Karena tidak melintasi atau tidak menginjak najis. Gitu ya. Jadi walukufu ala makanin tohirin, kita berdiam dirinya di tempat yang suci. Lalu wal ilmu bidukhulil waktu, kita tahu kalau udah masuk waktu. Jangan sholat zuhur kurang lebih sekarang jam 11.55 kalau nggak salah, 11.55 atau 11.56. Ternyata jam 11.50 saya mau sholat zuhur duluan. Kenapa? Abis ini saya mau berangkat kerja atau mau berangkat sekolah, masuk siang sekolahnya, saya mau sholat zuhur duluan jam 11 saya sholat. Ternyata belum masuk waktu, maka sholatnya tidak dihitung. Kamu terhitungnya belum melaksanakan sholat zuhur kalau belum masuk waktunya. Gimana kalau misalkan 2 rakaat pertama belum masuk waktu sholat, 2 rakaat yang terakhir ternyata tiba-tiba azan, ya tetap niatnya rakaat pertama belum masuk waktu sholat. Jadi kalau sholat di awal waktu ya begitu. Kalau misalkan dia sholat zuhur katakanlah 4 rakaat, 2 rakaat dia sholat duluan belum waktunya, tiba-tiba 2 rakaat berikutnya di pertengahan sholat azan udah masuk waktu, sholat dia dianggap tidak sah atau harus sholat lagi. Bedanya kalau sholat di akhir waktu, kita karena pulang sekolahnya sore, ya masuknya pagi, pulangnya jam 3, perjalanan sampai rumah katakanlah 2,5 jam jauh sekolahnya gitu contohnya. Sampai rumah jam 5 lewat, ya sudah menjelang maghrib, sebentar lagi maghrib. Sampai rumah kita langsung wudhu terus sholat asar 2 rakaat, tiba-tiba azan maghrib, gimana tuh? Ya, sholatnya berhenti atau dilanjutkan? Maka sholatnya dilanjutkan. Kenapa? Karena niat awal masih dalam waktu sholat asar, ya, masih dalam waktu sholat asar. Maka 2 rakaat sisanya kita lanjutkan salam. Terus habis salam ya berdiri lagi sholat maghrib, jangan dientar-entarin. Jadi memang ada satu riwayat hadis bahwa disunahkan sholat itu di awal waktu. Ada juga riwayat lain yang mengatakan disunahkan di akhir waktu. Tergantung bagaimana kondisi kitanya. Kalau memang bisa sholat di awal waktu maka sholat. Tapi kalau di awal waktu ternyata masih ada sesuatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan, boleh kok sholat di pertengahan atau di akhir waktu. Jangan karena kita mengejar sholat di awal waktu, tapi ternyata nggak bisa. Ya udah mendingan nggak sholat. Nah ini yang salah. Ya, sholat di awal waktu boleh, akhir waktu juga boleh. Yang nggak boleh adalah yang tidak sholat. Lalu yang berikutnya, wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Ya sholatnya menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Ya, harus menghadap kiblat. Kalau kita di tempat yang diem kayak gini, kayak masjid gitu ya, musola, rumah gitu. Ketika sholat kita menghadap kiblat, ya udah sampai akhir itu kita menghadap kiblat. Ya, gampang, enak. Lah, gimana pertanyaannya? Gimana kalau sholatnya di perahu? Ya, ada yang pernah naik kapal laut? Ya, mungkin ada yang pernah, ada yang belum pernah. Gitu. Naik kapal laut. Nah, kapal laut itu dia posisi, memang ada kapal laut dia menyediakan tempat untuk sholat. Ya, katakanlah aula untuk sholat. Nah, itu dalam jangka waktu beberapa menit atau beberapa jam itu posisinya akan berubah-berubah. Kenapa? Karena dia harus menuju lokasinya. Nah, biasanya itu nanti sholat zuhur hadap mana, sholat asar ternyata geser, sholat maghrib geser lagi. Nah, ketika kita sholat di akhir waktu, gitu ya, sholat di akhir waktu, ketika sholat zuhur kita sudah niat menghadap kiblat, gitu ya. DKM musolahnya yang di kapal itu dia posisi kiblatnya masih sama. Ternyata ketika kita sholat sudah habis 2 rakaat, ya, itu sama DKM-nya digeser.
Kenapa? Karena posisi perahunya sudah berubah, kiblatnya digeser, agak mencong sedikit gitu ya. Maka kita tinggal menyamakan ya, arah kiblatnya. Di bahwa ya boleh kok bergerak asal tidak 3 gerakan berturut-turut. Ya, tinggal kita samakan saja. Atau kalau misalkan tidak memungkinkan, maka kita teruskan saja. Yang penting awalnya sudah menghadap kiblat di awal pertama sholatnya. Atau kalau masih bisa diusahakan, maka kita geser posisinya agak menyerong untuk menyamakan posisi kiblatnya. Itu kalau sholatnya di kapal laut gitu ya. Gimana kalau sholatnya di kereta, sholatnya di bis? Ada yang pernah sholat di kereta? Ada yang pernah sholat di bis? Kalau sholat di kapal kayaknya belum ya. Tapi kalau kereta di bis ini yang rumah-rumahnya jauh, ya, termasuk saya yang sering pulang kampung gitu, ya maka mau nggak mau sholatnya ya di bis atau di kereta. Atau ketika bisnya berhenti, nanti kita sholat di waktu itu. Tapi kalau kereta kan nggak mungkin. Ya. Kita nyuruh mesinnya saya berhenti dulu, saya mau sholat zuhur, nggak mungkin. Dia sudah ada jadwal-jadwalnya. Maka nanti kalau ketika sholat di dalam kendaraan yang tidak bisa kita usahakan untuk menghadap kiblat, itu kita boleh sholat di arah manapun, tapi sholatnya bukan sholat yang utama, sholatnya sholat dihormatil waktu. Sholatnya untuk menghormati waktu sholat. Nanti ketika sampai tujuan, maka sholat itu kita qodho. Sholatnya kita qodho. Dulu semasa kuliah saya sering, ya karena tinggal di Bekasi, dilala Allah takdirkan kuliahnya di Jawa Timur. Maka setiap semester sekali bolak-balik tuh naik kereta. Nah, di kereta nggak mungkin kita paksakan harus berhenti keretanya kita mau sholat, enggak. Maka gimana? Sholatnya dihormatil waktu. Jadi niat sholatnya nanti dihormatil waktu untuk menghormati waktu sholat. Nah, gimana kalau sholat dihormatil waktu? Apakah tidak perlu wudhu? Ya tetap kita perlu berwudhu. Tapi status sholatnya dihormatil waktu. Ya mungkin kalau sekarang belum perjalanan jauh, kamu belum merasakan. Nah, nanti suatu ketika misalkan ada pekerjaan di luar daerah atau dilala Allah takdirkan sekolah lanjutannya di luar daerah, nanti dipraktekkan. Ya namanya sholat dihormatil waktu. Jadi tidak ada keterangan bahwa kita tidak sholat. Itu diusahakan apapun kondisinya kita sholat. Atau begini, perjalanan dari sini ke Jawa Tengah naik mobil pribadi, gitu ya. Perjalanan dari sini ke Jawa Tengah naik mobil pribadi. Dari segi jarak sudah diperbolehkan ya qashar dan jamak, karena lebih dari kurang lebih itu ada yang mengatakan 86 kilo atau gampangnya katakanlah di atas 90 kilo lah ya, supaya sudah termasuk semuanya. Jadi lebih dari 90 kilo jaraknya kita sudah diperbolehkan qashar dan jamak. Nah, ketika boleh qashar jamak, nah sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur, asar, dan maghrib, isya. Nah, ketika sholat zuhur, oh ini udah nanggung perjalanan. Nanti sampai sana, sampai lokasi kemungkinan asar. Kalau kita berhenti, nanti bisa-bisa nyampainya maghrib, gitu kan. Maka kita boleh mengakhirkan. Jadi jamaknya jamak takhir. Saya niat sholat zuhur jamak takhir ke asar. Oke, ini syarat yang berikutnya istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Jadi tadi yang pertama suci dari najis, suci anggota badan dari hadas dan najis. Yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga adalah berdiam diri di tempat yang suci. Yang berikutnya keempat menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Nah, ini syarat-syarat yang harus kita ketahui. Ya. Jadi sebelum menghadap kiblat ada kita mengetahui awal waktu sholatnya. Kalau sekarang sih enak gitu ya. Kalau kita nggak megang HP, kita bisa dengar suara azan. Nah, azan itu untuk pertanda. Sebetulnya azan itu bukan untuk pertanda awal waktu ya, untuk mengingatkan jamaah untuk
sholat. Ya, maka di beberapa tempat itu ada yang azan asarnya jam 4, ada yang azan asar jam setengah 5. Kenapa? Karena jam 3 sampai jam 4-an mereka masih di sawah katakanlah. Mereka pulang dari sawah itu jam 4 lewat. Maka jam 4 lewat DKM-nya azan. Ngapain azan segini? Yang ngingetin supaya yang mereka pulang dari sawah itu mereka ingat dan bisa melaksanakan sholat. Jadi azan di awal waktu itu bagus, tapi juga ada azan yang di pertengahan waktu. Itu nggak salah juga, boleh saja. Yang salah adalah azan subuhnya jam 7 pagi. Nah itu yang salah. Kenapa? Karena waktu sholat subuhnya sudah lewat. Nah itu syarat-syarat kita untuk sebelum memasuki waktu sholat. Sebelum kita melaksanakan rukun-rukunnya, maka syarat-syarat tadi harus terpenuhi. Bahwa anggota tubuh kita harus terjaga atau suci dari hadas dan najis. Ya. Yang berikutnya tempat yang kita gunakan atau yang berikutnya kita menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ya, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Lalu yang ketiga, tempat yang kita gunakan untuk sholat adalah tempat yang suci. Yang keempat, kita tahu kalau sudah memang masuk waktu sholat. Yang terakhir adalah menghadap kiblat. Nah ini ya mungkin sudah sering didengar oleh para remaja putri sekalian, tapi nggak apa-apa kita ulangi untuk lebih menambah daya ingat kita dan untuk lebih menambah pemahaman kita mengenai syarat-syarat sholat sebelum masuk waktunya atau sebelum kita melaksanakan sholat. Alhamdulillah. Nanti berikutnya ya insya Allah nanti kalau sudah rampung gitu ya pemahamannya, nanti kita bahas mengenai aurat-aurat ya, karena aurat ini pun harus betul-betul kita bahas. Jangan sampai sholatnya sempurna tapi karena ada aurat yang terbuka maka sholatnya menjadi tidak sah. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas ya. Alhamdulillah. Mungkin dari remaja putri ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tidak ada, ya, sudah jelas ya. Karena memang ini ilmu yang sudah sering kita laksanakan dan harus kita tambah keyakinan bahwa ilmu ini benar, supaya ilmu yang kita praktekkan dan kita amalkan, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang sudah tahu, yuk mari ajarkan kepada saudara-saudara kita, kepada adik-adik kita bahwa beginilah caranya, syaratnya sebelum melaksanakan sholat. Ini yang harus diperhatikan. Insya Allah nanti ilmu yang kita ajarkan itu menjadi amal jariah yang terus mengalir kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jika memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, ya, saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah-salah penyampaian, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena saya manusia, tempatnya salah dan dosa. Adapun hal-hal yang benar itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha benar. Saya cukupkan. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi aqamin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.